Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoyibur, biasa dipanggil Bang Thoyib di internal komunitas Eagle Community. Kebetulan pada kesempatan saat sekarang ini, pada siang hari ini, saya termasuk salah satu calon ketua baru komunitas Eagle. Jadi ada 3, yang ada sebelumnya ada bakal calon, ada sekitar 9 calon ketua. Setelah itu disaring lagi menjadi 3, termasuk salah satu saya. Jadi biasa dipanggil saya Bang Thoyib kalau di internal komunitas Eagle, dan juga di semua kalangan teman-teman ojol Semalang Raya memang yang sering dipanggil saya adalah Bang Thoyib. Saya memang di Eagle ini termasuk masih di periode yang kedua. Ada memang penggagas dan yang mengawali Eagle sebelum saya itu memang ada. Waktu itu dulu saya masih single factor, artinya saya hanya sekedar narik, ya sekedar mencari orderan, habis itu pulang selesai, belum masuk di ranah komunitas. Setelah lama-lama saya mengenal Eagle, akhirnya saya masuk di Eagle. Setelah itu masuk di Eagle, lama-lama kok kayak enak, karena memang yang saya cari ini, ketika kita hanya terjun di sebuah grab tapi nggak ikut di komunitas, kayaknya ada yang kurang. Kenapa? Karena banyak hal yang akan kita temui, banyak ilmu. Jadi tidak hanya kita fokus di ngojol, berangkat, cari orderan, pulang, dapat uang, udah pulang selesai tidur, besoknya kayak gitu lagi. Enggak. Tapi ternyata setelah saya telusuri, di Eagle Community ini banyak yang perlu kita benahi, banyak termasuk status sosial, kita juga bisa berperan penting di situ ya, di sosialnya. Artinya misalnya teman-teman ada saudara sanak famili yang meninggal, katakanlah, misalnya kita teman-teman Eagle Community ini bersama-sama mengadakan sebuah penggalangan dana misalnya. Nah itu kan salah satu contoh bahwa kita secara tidak langsung juga ikut berperan di status sosial. Oke, itu hanya sekedar perkenalan pribadi, data saya pribadi di kesempatan saat sekarang ini. Nah, untuk pengalaman, sampean punya pengalaman entah itu berorganisasi atau ikut kegiatan yang lain, adakah dari sampean itu? Oke, sebenarnya memang kalau berorganisasi secara terus terang saya jujur, memang saya suka dari dulu waktu masih SMA. Saya sangat senang berorganisasi. Kenapa? Karena apa yang saya dapatkan teori pelajaran di kelas itu hanya sekedar teori. Jadi nanti saya terapkan, saya praktekkan di organisasi. Waktu SMA saya memang sudah sangat suka aktif di organisasi, termasuk di OSIS. Kalau di SMA lanjut lagi ke kuliah, juga ada di internal kuliah, saya juga ikut organisasi, yaitu di kalangan HMJ misalnya. Setelah itu di eksternal juga saya ikut organisasi eksternal juga, ya tidak perlu disebutkan lah, cuma lumayan ada. Dan itu memang sudah menjadi darah daging di saya, karena saya memang sangat-sangat dan sangat suka, senang. Kenapa saya senang ikut berorganisasi? Karena apa yang saya dapatkan mentahnya di kampus, mentahnya di sekolahan itu hanya sekedar teori kan. Untuk mengembangkan bakat saya terapkan di organisasi. Karena kadang apa yang kita dapatkan di teori belum tentu sama dengan yang ada di praktek yang di lapangan. Makanya rasa penasaran saya untuk menggali teori ini sebenarnya sama enggak dengan praktek. Akhirnya saya terapkan di organisasi. Tapi itu tentunya waktu masih dulu kuliah saya ada target memang. Saya waktu kuliah memang targetnya aktif di organisasi itu dari semester 1 sampai semester 6 saja. Kenapa? Karena semester nanti selanjutnya itu udah fokusnya beda lagi, udah nggak di organisasi lagi, fokusnya di skripsi lah dan lain sebagainya, PKL dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kenapa sampean ikut
komunitas Eagle dan sudah berapa lama kakak sampean itu berkecimpung di komunitas Eagle? Kenapa saya ikut di komunitas Eagle? Pertama, karena memang Eagle ini yang saya suka berbagai macam teman-teman backgroundnya. Ada yang memang sudah punya istri, ada yang sudah punya anak, ada yang masih bujang alias mahasiswa, ada yang sudah pedot alias menjanda alias sudah menduda. Nah, di situ kita secara tidak langsung di Eagle lengkap. Secara tidak langsung kita belajar. Oh, ternyata kayak gini. Akhirnya bisa menjadi pembelajaran. Kalau di Eagle lamanya saya memang ya kalau bisa dikatakan saya keturunan kedua lah. Depannya lah keturunan kedua. Sebelum saya itu memang ada pendirinya Eagle. Sebelum saya berkecimpung masuk di dalam Eagle, katanya waktu itu masih ada kalau nggak salah 3 atau 2 orang Eagle, termasuk penasehat Eagle sendiri. Itu dulu yang mengawali. Setelah itu saya masuk, anggaplah ya keturunan kedua. Ya kalau sekarang sekitar hampir 2 tahunan di Eagle Community. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, seandainya sampean menjadi ketua Eagle, akan dibawa atau diarahkan seperti apa sih komunitas Eagle nanti ke depannya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup urgent ya, cukup penting. Sebenarnya saya nggak berminat untuk menjadi ketua, karena saya memang petahana. Artinya apa? Sebelum pemilihan ketua baru ini, saya memang sudah ketua yang sebelumnya. Makanya saya nggak berminat sebenarnya. Cuma karena mungkin teman-teman sendiri ini yang memilih, akhirnya mau nggak mau, ya mau gimana? Karena ini memang sudah amanah ya kan. Kalau bilang keinginan saya menjadi ketua, 100% jujur saya nggak mau menjadi ketua lagi. Saya nggak mau kena pusing. Saya sudah, makanya kita juga ngomong regenerasi. Biar teman-teman, biar nggak hanya saya saja yang belajar, biar teman-teman yang lain juga ikut. Kenapa saya pengen? Artinya ada teman-teman yang mengganti saya menjadi ketua Eagle lagi. Ya karena memang harus ada regenerasi. Kalau hanya saya saja, teman-teman itu saja, ya hanya itu saja yang akan aktif. Tapi kalau diganti mesti akan ada regenerasi, akan menyeluruh. Yang aktif tidak hanya saya saja, hanya orang-orang itu saja, tapi bisa menyeluruh. Ya seperti itu. Ya ini seandainya sampean menjadi ketua lagi, itu gimana nanti? Apakah ada perubahan lagi atau ada mungkin ada planning baru terkait komunitas Eagle nanti ke depannya? Yang jelas kemauan kalau diri saya nggak ada. Cuman kalau misal teman-teman tetap, yang jelas saya akan membenahi. Karena ya kalau nggak 100% sekitar 70-80% saya sudah tahu di internal Eagle itu sendiri seperti apa. Mungkin belajar dari kepemimpinan yang selanjutnya, pasca pemimpinan nantinya selanjutnya ini, saya akan membenahi kira-kira kekurangan apa yang ada di Eagle di kepemimpinan yang sebelumnya, akan saya benahi di yang akan datang. Termasuk salah satunya teman-teman Eagle, anggota Eagle yang tidak aktif, artinya dia tidak pernah datang ke Kopdar 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada konfirmasi, maka mau tidak mau harus di-cut. Karena kita memang Eagle harus dibenahi kembali secara struktural, mulai dari penasehat, ketua sampai anggota juga perlu dibenahi, perlu ditata kembali biar lebih bagus, biar lebih menarik, biar lebih maju lagi, berkembang lagi. Kekurangan yang sebelumnya kita benahi. Kalau misal ditanya ada program unggulan apa lagi, dan saya rasa memang perlu ada. Termasuk salah satunya yang kami gagas saat sekarang ini, yang pertama Eagle akan membuat rompi. Eagle akan membuat rompi komunitas yang akan menjadi ciri khas bahwa Eagle punya komunitas, bahwa Eagle punya rompi. Itu yang akan menjadi warna di komunitas Eagle itu sendiri, pertama. Yang kedua, nantinya Eagle akan membuat pincor. Karena memang sebelumnya Eagle sudah membuat pin, cuma mungkin kualitasnya kurang begitu menarik, kurang begitu bagus. Nah, jadi untuk yang sekarang kita buat pincor yang kemungkinan itu akan lebih bagus, akan lebih kualitasnya
akan lebih bagus dan bisa dikatakan akan bertahan lebih lama. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, sampean kan udah termasuk kandidat dalam pemilihan ketua Eagle. Apakah sampean mau mengkampanyekan diri sampean lagi atau gimana? Monggo. Terus terang saya nggak mau, karena memang saya secara diri saya sendiri pribadi memang nggak berminat lagi menjadi ketua. Biar teman-teman yang lain nanti lah. Saya nggak perlu kampanye. Cuman pesan saya sama teman-teman, ayolah kita gagas, kita garap, kita pupuk rasa seduluran ini di Eagle Community ini. Lebih dikompakkan kembali, terutama di tim intinya, terutama di kepengurusan hariannya, itu lebih dikenalkan lagi, itu lebih dikuatkan lagi, sehingga nantinya anggota pasti akan ikut dengan sendirinya. Ketika tim inti itu sudah kuat, tim inti itu sudah semangat, sudah kompak, maka secara otomatis anggota yang lain juga pasti akan ikut. Sama halnya kalau kita lihat seperti sapu lidi. Sapu lidi kalau kita jadikan satu dengan tali persaudaraan yang kuat, maka sebanyak apapun sampah yang ada pasti akan bersih. Tapi sebaliknya, ketika sapu lidi itu hanya ada 2 atau 3 batang saja dibuat untuk membersihkan lingkungan, maka secara otomatis sapu lidi itu akan terpotong-potong dan sampah tidak akan pernah bisa bersih. Lingkungan kita tidak akan pernah bersih. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas waktunya sampean udah memperkenalkan diri dan lain-lain. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.